Oke, jadi kembali lagi jurnal hari Selasa 22 Oktober. Jurnalnya kayak biasa, diskon masih sama sih biasnya. Langsung cari liquidity aja langsung. Ini ya berarti dari sebelumnya sini kan. Ini pembatasnya, kita anggap ini belum ada ya candlenya. Langsung di H4 kan kelihatan. Nah, ini kan liquidity. Jadi frameworknya ini ada sesar liquidity, ini juga ada. Tapi ini kan kurang jelas kan, gak kelihatan. Berarti lebih enak lagi lihatnya di H1. Jadi kita cek di liquidity dari H1 apa yang kelihatan. Nah, kalau kita cek, nah ini kan gak kelihatan, tapi berarti lower time frame baru kelihatan. Ini baru oke lah, relatif low, tapi ini lebih kelihatan juga di atas. Nah, ini juga ada kan relatif equal high, tapi bisa diambil sama Senin, berarti ini sama ada di sini kan berarti. Oh, di sini. Nah, lebih dekat. Dia gagal bikin higher high. Berarti tinggal kita manfaatin dua liquidity. Kira-kira gimana market mau kemana? Terus aku cek di 15 menit. Nah, dipotong aja chartnya. Nah, di 15 menit kan kelihatan jelas juga. Nah, setelah kelihatan di 15 menit, kita juga cek buat cek juga berarti liquidity kan ada upside sama downside liquidity. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk kita mau trade di hari ini, ada nggak setupnya gimana? Nah, kita cek. Aku tandain dari jam 00, kira-kira Londonnya tuh ngasih info kayak gimana. Nah, kalau kita cek, ini kan sebenarnya kan dia bikin buy side liquidity, lebih jelas lagi di 5 menit. Nah, dia ini kan bikin rapi buy side liquidity. Ya nggak tahu rapi sih, apa ini ya, formnya penan atau apa ya, nggak tahu, pokoknya bikin kayak gini. Tapi yang bisa kita tahu pokoknya kita nggak entry sini nggak masalah sih, tapi data ini kan sudah dikasih tahu. Dia ambil semua liquidity sini, berarti buy side. Market lagi open sell. Nah, market open sell, kira-kira dia pairing ordernya yang sudah dia punya di mana? Harusnya kan di bawah sini kan. Nah, market turun, berarti kita dikasih tahu London itu dia terjun, London jatuh. Nah, setelah London jatuh, aku kan punya teorinya harusnya dia kan terjun ke bawah, tapi gimana, price actionnya malah ada reverse di area sini. Nah, ini kalau kita cek kan, nah ini kena fair value. Kalau di hard time frame antara order block atau enggak weak harusnya. Order block, change in the state of delivery, jadi dia kena di sini kan. Terus price naik. Nah, berarti untuk London kita punya apa? London ini karena diambil liquidity, sekarang si liquidity-nya jadi di sini. Stop loss-nya karena dia kan sudah ambil di London. Harusnya kalau aku secara teori harusnya dia terjun ke bawah. Tapi nah, kita juga tadi kan di awal kan secara naratif kan market juga ada alasan kan untuk ke atas, tapi dia juga ada alasan juga ke bawah. Jadi ibarat masih belum tahu price-nya mau kemana. Terus kita lanjutin. Nah, kalau memang market mau ke atas, ya kan dia harus ambil liquidity dulu antara sini. Tapi kita cek. Nah, ini masuk konsep baru ya, namanya high resistance liquidity run. Kalau memang ya market niat untuk ke upside, ke atas, dia harus respect semua PD array.
kasus ini berarti dia harus respect sama discount array. Apa aja discount array? Ini Michael aku barusan nonton videonya Michael. Discount array apa aja? Ini simpelnya BC, ya kan? Ini sudah kelihatan ini berkali-kali di touchdown 1, 2, 3 dia nggak ada immediate respon. Terus apa lagi? Ini contoh ini juga kan. Nah, dia berkali-kali akhirnya sampai patah. Berarti kita punya kesimpulan. Ini market lagi apa? Lagi di model atau profile high resistance liquidity run. Jadi dia tuh agak mengalami kesulitan untuk run ke liquidity ini. Paling enak ya low resistance. Nah, ciri-cirinya apa sih high sama low resistance? Kalau low resistance dia kena BC atau fair value gap langsung terbang, kena BC fair value gap langsung terbang kayak gini. Dia kena langsung jatuh. Artinya dia serius gitu loh. Nah, ini dia kena sini langsung jatuh ke sini. Ini namanya low resistance liquidity run. Nah, kalau ini high resistance. Jadi itu bedanya. Terus apa gunanya kita untuk define market high sama low resistance? Oh ya, untuk model profile itu yang aku pelajari di 2024 yang mereka ajarin, high resistance liquidity run. Kedua, seek and destroy market. Ketiga, decoupling market. Kalau seek and destroy ya taulah, biasanya aku kurang dalemi, cuman kalau dari yang mentorship 2016 seek and destroy itu lebih ke arah market, biasanya dia nunggu news besar, jadi dia sideways, dia ngambil buy side liquidity tapi dia juga ambil sell side liquidity. Ciri-cirinya lebih nggak patuh dari ini, dan juga biasanya sih sebelum dari news itu seek and destroy. Nanti coba nonton lagi. Terus yang ketiga decoupling market itu ketika aset atau correlated asset kayak ini kan Nasdaq, berarti correlated asetnya kan S&P sama Dow Jones, dia nggak bergerak seirama. Antara Nasdaq naik, S&P naik tapi si Dow-nya turun, intinya gitu, tiga-tiganya nggak jalan bareng. Tapi kasus kali ini kita belajar high resistance liquidity run. Nah, high resistance liquidity run kelihatan artinya apa sih? Pertama, market ini agak sulit untuk ke atas, jadi kita harus turunin leverage. Atau yang kedua, lebih hati-hati, stop lossnya agak dilebarin, kata Michael gitu. Tapi kalau aku mikir gini, high resistance liquidity run ini artinya apa? Market akan ngambil, sebelum market naik dia akan ngambil satu kali liquidity. Mana kira-kira yang kelihatan liquidity yang jelas? Sell side liquidity ini ada di bawah sini, tapi ini juga jelas. Jadi antara ini atau ini nggak tahu. Kalau dia ngasih bawah ya dapat ini, tapi kalau dikasih cuma ini ya ini. Makanya aku tandai inilah turtle soup. Kapan terjadi turtle soup? Ketika market profilnya high resistance liquidity run. Ini aku tandai warna pink, karena biasanya kalau di pink di chartku, kalau pink itu turtle soup. Nah, ini kemungkinan besar dia terjadi turtle soup lanjut naik. Tapi tetap juga kita lihat aja price actionnya. Ternyata price cuman kasih ya turun. Aku ceritakan sini sebenarnya, tapi dia sudah kasih kayak gini. Nah, kita cek jamnya jam mana. Ini kan pre-market open marketnya 9.30. Kita hapus dulu, berarti bisa ya, kita nggak tahu, bisa aja nanti 9.30 dia lanjut turun ngambil sini, atau dia langsung naik. Ya dicek aja gimana profilnya. Nah, dia masih sideways. Setelah dia kenyang ambil liquidity gimana, masih high resistance atau gimana kan gituan. Dicek aja market ngasih apa. Harusnya kalau memang dia setuju beneran serius ke upside, ini harusnya jadi breakaway gap, atau minimal kalau ke fill jadi mohawk. Ini aku kasih warna merah, jangan sampai ke fill. Tapi nggak tahu gimana market. Nah, dia masih lanjut terjun. Nah, ini mohawk. Nah, jam berapa? 9.30. Setelah dikasih tahu mohawk kayak gini, nah bisa dibilang market udah serius untuk naik ke upside.
berarti kita bisa entry meskipun telat. Entry-nya di sini, kita buy di sini, stop loss-nya di 50%-nya dari wicks itu. Loh, kenapa di situ? Karena sudah jelas ini kan dia mohawk. Kalau memang dia lanjut turun berarti mohawk ini pura-pura juga. Kalau gitu kan antara market masih konsol atau lanjut turun gitu. Targetnya London high bisa, tapi juga target terminus kita secara higher time frame juga bisa. Jadi gitu. Setelah itu market langsung expand kan. Nah, ini state atau keadaan di mana low resistance liquidity run. Jadi price sudah ya udah jalan-jalan aja. Atau nama lainnya expansion. Gitu. Nah, meskipun dia tutup, dia langsung bikin mohawk. Bikin mohawk. Gitu. Jadi kemarin sih kayak gitu. Terus lanjut. Nah, ini kan sudah nggak kelihatan, ini kan sudah nggak jelas. Jadi sini udah diambil. Nah, ini mohawk kasih satu kali kesempatan masih nggak apa-apa. Nah, stop lossnya sini ya sudah, stop loss plus. Biarin. Aku nggak mau nahan nahan kondisi market yang nyamping gitu. Tapi ini juga bisa digabungin sih sama logiknya makro. Jadi 11.5 ini kan berarti kan 11 toh. Berarti 10 menit sebelum 00 sama 10 menit setelah 00 price baru jalan. Nah, jalannya apa? Jalan untuk ngambil liquidity. Nah, ini buktinya dia jalan ngambil ke bawah, ngambil liquidity 10.50 sampai 12.10, ya kan? Dia retrace dalam, jadi sini udah kena stop loss plus, ya sudah selesai. Nanti dapat lagi. Nah, ini kan liquidity, mau entry area sini ya terserah. Dapat yang lebih rapi lagi, ya kan? Macro time ngambil liquidity, setelah itu dia expand lagi gitu. Jadi berarti di case kali ini belajar tentang high resistance liquidity run, sama yang kedua ini makro timing price untuk seek liquidity. Nih, kalau secara entry, nah price di sini kita ambil 9.30 bisa lah. 9.30, mulai 9.30. Nah, ini logik juga. Jadi logiknya 9.30 make sense mana? 9.30 make sense untuk dia terjun ambil ke bawah atau untuk ke atas. Nah, yang mana yang masuk akal? Harusnya kalau kayak gini masuk akalnya kan naik. Kenapa? Nah, karena di sini sudah ada change in the state of delivery. Jadi order flow-nya sudah berubah dari bearish jadi bullish. Nah, jadi dia expand ke bawah. Nah, kita cek mana first fair value gap setelah 9.30 atau macro fair value gap. Ini kan 9.30 pas, nggak masuk ini. Di sini nih. Berarti macro fair value gap-nya ini bisa dibilang ini fair value gap yang paling kuat. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya bisa di bawah sini, karena ini kan weak kan. Tapi aku harusnya biasanya kalau model kayak gini di 50% dari weak. Cuman di sini. Nah, tapi kan kena stop loss. Nah, kalau dia sampai berkali-kali, oke lah. Pertama, tes aku entry, dia ketahan kan. Oh, mohawk. Sekali lagi, mohawk lagi. Meskipun 2 kali kena stop loss, aku entry ketiga, stop lossnya masih sama. Jadi risk rewardnya lebih tinggi.
anggaplah aku gagal 2 kali, berarti aku rugi 2. Tapi sekali aku win dapat 10. Berarti aku dapetnya 8, 1/8. Gitu sih untuk sekarang sih gitu. Latihan mau latihan kayak gitu. Nah, jadi gitu sih untuk entry 1 menitan. Tapi kalau lebih expert ya entry di sini sudah bisa sih. Karena ini ibarat gabungin fast action. Logic 930, logic enggak 930 dia ke bawah. Enggak, karena ini nih. Logic enggak 930 dia ke bawah. Enggak juga, karena dia sudah patah kan. Change instead of delivery. Sekali dia masuk sini langsung dibanting aja kan. Ini entry yang pertama kan, yang nyerap liquidity. Nah ini dia nyerap liquidity, terus dia naik, ngambil lagi gitu. Oh ya, kalau misalnya bisa dibilang kan maksudnya gini, masuk akal nggak kalau ini bakal jadi turtle soup? Nah ya nggak tahu masuk akal nggak, kita ceknya gimana, coba di 1 menit. Kalau memang dia turtle soup, artinya kan turtle soup itu kan kayak gini, dia ngambil sell side, fake breakout, langsung dia terbang tinggi kan, itu turtle soup. Biasanya turtle soup itu sharp reversal, jadi kayak V gini, bener-bener tajam. Nah persyaratannya apa berarti kalau kita mau dia beneran expand? Ini kan ambil pertama, dia naik, ya kan? Ini kan kurang rapi, nggak ada fair value gap. Fair value gap baru ada di sini kan. Nah kita kan masih gini, masih diturun lagi kan, sekali lagi ngambil. Nah mana ini kan CB di break, berarti ini jadi inversion. Nah terus kalau kita lihat si kanan, ini dia juga jadi apa, jadi fair value gap pertama kan, initial fair value gap, initial BC. Ini BC bukan fair value gap, ini BC. Nah initial BC kita cek BC pertama, kalau memang dia yakin untuk naik ke atas, artinya apa, dia harus jadi breakaway. Nah jadi breakaway enggak, tapi fair value gap ini beneran bikin sudden reaction loh. Berarti bisa dibilang ini kondisi apa, sudah jadi apa, ini sudah bukan lagi high resistance liquidity run. Dari sini aja kita tahu, oh ini low resistance liquidity run. Yaudah, kita bisa langsung entry. Ini aja sekali tes, ini kita tahu kok di sini sudah ini market profile jadi low resistance liquidity run. Berarti kita bisa buy, stop lossnya di bawah sini atau 50% nya dan lain-lain. Itu ya intuisi dan sering-sering latihan sih. Aku kan masih latihan. Jadi gitu Josel, kamu latihan hari ini, kemarin itu masih sama kan, kamu latihan terus tentang London, gimana karakteristik dari market London. Yang kedua, kamu sekarang mulai gabungin high resistance liquidity run. Yang ketiga, sharp entry di AM session. Untuk London kamu latihan untuk ini sih, untuk profile aja, bukan entry di London, cuman tetap sambil lihat juga. Jadi gitu, jadi yang dipelajari tentang London itu karakteristik London sama si low resistance liquidity run and high resistance liquidity run. Jadi gitu aja. Dan untuk biasnya dapat semua, kena semua, cuman ya takes time. Ya gitu sih, ini pun juga kena kan. Oke ya, nggak perlu sampai untuk sekarang
selesai, kamu nggak perlu lah sampai sana, tapi minimal kamu bisa dapat risk reward yang besar, terus bisa konsisten aja dapetinnya gitu. Oke, jadi thank you. Jadi gitu aja jurnalnya. Dadah.